Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahwal Mafia akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan atau dibagikan oleh Bapak dosen, yaitu yang pertama, mencari dalam kitab mana saja dan menjelaskan sanad dan matanya. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Akhiru arbi'i fi syahri yaumun nahsi mustamir. Rabu terakhir dalam sebulan adalah hari terjadinya sial terus. Jalaluddin Asyuyuti, Ajami Asyogir, juz 1 halaman 4. Di sini juga terdapat dalam kitab Musyarabat Al-Dairabi Al-Khabir. Sebagian orang-orang yang ma'rifat kepada Allah menyebutkan bahwa dalam setiap tahun akan turun 320.000 malapetaka. Semuanya terjadi pada Rabu terakhir bulan Syafar. Sehingga hari tersebut menjadi hari tersulit dalam hari-hari yang terjadi dalam tahun itu. Kemudian hadis ini juga dikutip dalam Tarikh Baghdadi yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian dari beberapa kitab lain, yaitu diriwayatkan oleh Waqi' dalam kitab Al-Ghurar Minal Akhbar dan Ibnu Marduwai dalam tafsirnya, dan Al-Khatib melalui jalur Ibnu Abbas. Dari sekian mata rantai yang menjabatan antara muharrij dan sumber teks adalah salah satu rawi yang bermasalah, yaitu Maslamah bin Ashrud. Meskipun Ibnu Hibban memasukkan Maslamah bin Ashrud dalam kitab As-Siqat, namun para kritikus yang lainnya memberi penilaian yang berbeda. Kemudian dalam kajian Al-Jarh wal Ta'dil, Ibnu Hibban tergolong mutasahil dalam mentausik seorang rawi, sehingga tausik Ibnu Hibban tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam menilai seorang rawi. Abu Hatim oleh para ulama dinilai sebagai kritikus yang mutasyaddid yang tidak mudah mentausik seorang rawi. Sementara Ibnu Adi dikenal sebagai kritikus yang muta'dil. Dalam kajian Al-Jarh wa Ta'dil, para kritikus mu'tadil yang selalu dijadikan tolak ukur dalam menilai seorang rawi. Dalam hal ini Ibnu Adi, dari sini bisa kita simpulkan bahwa Maslamah bin Ashrud adalah rawi yang bermasalah dengan tingkat matruknya. Hadis melalui jalur ini dinilai dhaif dengan tingkatan matruknya. Namun ada sanad lain yang bermuara pada sahabat Ibnu Abbas atau kita kenal sebagai mauquf. Namun lagi-lagi masalah rawi. Sanad ini di dalamnya terdapat rawi yang bermasalah, yaitu Al-Abzari. Para kritikus menilai Al-Abzari sebagai rawi yang bermasalah. Ibnu Hajar dalam kitab Lisan Al-Mizan menilai Abzari sebagai kadzab qalil al-haya atau pendusta yang sedikit memiliki rasa malu. Begitu pula Az-Zahabi dalam kitab Mizan Al-I'tidal mengutip perkataan Ahmad bin Kamil menilai Abzari sebagai pendusta, sehingga Al-Abzari dikenal dengan julukan mangkhor atau paruh burung. Julukan ini disematkan pada Al-Abzari karena merupakan pendusta yang sering bercuit, layaknya burung yang tidak memperhatikan benar tidak apa yang telah ia bicarakan. Kemudian dari kedua sanad di atas, baik yang marfu' maupun yang mauquf, keduanya sama-sama bermasalah. Bahkan
menduduki tingkat terendah dari beberapa tingkatan dhaif, yaitu maudhu dan matruk. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan pijakan meskipun bukan dalam ranah hukum dan akidah. Sebenarnya masih ada beberapa sanad lagi mengenai hal ini, namun Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengutip perkataan As-Sakhawi mengatakan semua jalurnya itu lemah. Kemudian As-Syanqiti dalam tafsirnya mengatakan bahwa hari sial yang disematkan pada hari Rabu itu baik hari Rabu di bulan tertentu atau hari Rabu secara mutlak tidak memiliki pijakan dalil yang sahih. Kemudian matanya sudah menjadi kasus yang sangat masyhur di kalangan ulama, baik muhaddisin maupun fuqaha dan usuliyin, bahwa hadis maudhu dan matruk tidak bisa dijadikan pijakan, baik dalam masalah hukum, akidah, ataupun fadil amal dan at-tarhib wa at-targhib. Bahkan meriwayatkan saja itu tidak dibolehkan jika tidak dijelaskan kemaudhuannya. Namun apakah kemaudhuan sanadnya itu meniscayakan kemaudhuan matan sehingga matanya tidak bisa diamalkan sama sekali? Mungkin itu saja penjelasan dari tugas yang pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya akan melanjutkan tugas yang kedua dari hadis akhiru ar-rabi'i fi syahri yaumun nasi mustamir, yang mana mencari skema hadis dari hadis tersebut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita akan menyusun rantai sanadnya. Dari hadis dalam Al-Jami' Asy-Syaghir yang berstatus dhaif atau lemah, rantai sanadnya terdapat rawi yang bernama Ibrahim bin Abi Hayyah yang dikatakan oleh Bukhari bahwa hadis itu adalah munkar. Redaksi yang sama ditemukan dari jalur lain, yaitu Yahya bin Al-A'la. Yahya bin A'la, seorang pembuat hadis palsu. Hadis dengan redaksi yang mirip juga yang ditemukan, namun hadisnya palsu, yaitu wayamul arbi'i yaumun nahsi quribul haq yashibu fihil wildan wa fihi arsalallahu riha ala qaumi 'ad wa fihi ulidu fir'aun wa fihi ad-da'ir rububiyyah wa fihi ahlakahullah. Yang mana hari Rabu adalah hari nahas atau sial, langkah-langkah kaki menjadi dekat atau berat, anak-anak jadi berubah. Pada hari itu Allah menghancurkan kaum Ad dengan angin topannya. Hari itu dilahirkan Fir'aun, dan pada hari yang sama ia mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan, dan pada hari Rabu juga membinasakan Fir'aun. Kemudian yang kedua, Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Abul Faraj ibnu Jawazi al-Baghdadi al-Hambali al-Wa'id Imam Al-Lamah al-Hafidh al-Mufassir, yang mana mereka telah berguru dari Al-Hafidh, kemudian Imam Al-Lamah Al-Wa'id Al-Hambali,
Kemudian Al-Baghdadi Al-Jawazi Ibnul Abu Faraj Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Kemudian setelah semua yang telah diriwayatkan, jadi tidak ada yang menjelaskan atau yang menunjukkan bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang dari 7 menit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari tugas yang ketiga, biografi dari salah satu sanad yang telah disampaikan dari sebelumnya. Mungkin di sini saya akan membaca sedikit mengenai biografi. Yang pertama, Abdullah bin Abbas. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, sepupu Rasulullah, anak dari pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Ibnu Abbas adalah seorang mufassir Al-Quran yang paling terkenal pada abad pertama Hijriah. Terdapat banyak riwayat darinya yang ada di kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis. Di sebagian hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW selain mendoakan Ibnu Abbas juga memohon kepada Allah semoga dia memberikannya ilmu takwil Al-Quran kepadanya. Zahabi memperkenalkan posisinya sebagai seorang pemuka dalam bidang fikih, hadis, dan juga tafsir. Menurut perkataan Zahabi dan Zirikli, Ibnu Abbas menukil bahwa hadis sebanyak 1660. Dari jumlah itu, Bukhari menukil 120 hadis darinya dan Muslim 9 hadis. Sebagian besar riwayat yang terkait dengan perkiraan kekhalifahan Bani Abbas disandarkan kepadanya. Di antara sahabat yang berguru kepadanya ialah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Tufail, dan lain-lain dari kalangan tabi'in dan anak-anak para sahabat. Kemudian yang kedua ada Abdurrahman bin Ali bin Muhammad. Beliau adalah perawi hadis besar di zamannya, dan beliau wafat di wilayah Yaman Utara. Kemudian satu karya maulid yang masyhur dalam dunia Islam ialah maulid yang dikarang oleh seorang ulama besar dan ahli hadis, yaitu Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Ad-Dibai Asy-Syaibani Ayamani Az-Zabidi Asy-Syafi'i. Di antara guru-gurunya ialah Imam Al-Hafiz Asy-Syahawi, Imam Ibnu Ziyad, Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail, Mufti Zabid, Imam Hafiz Tahir bin Husain bin Ahdal, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada Abu Al-Faraj Ibnu Jauzi. Beliau adalah seorang ahli fikih, sejarawan, ahli tata bahasa, ahli tafsir, pendakwah, dan syekh yang merupakan tokoh penting dalam berdirinya kota Baghdad, dan pendakwah mazhab Hambali yang terkemuka di masanya.
garis keturunan atau nasab keluarganya apabila ditelusuri akan mencapai kepada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Jauzi menempuh pendidikan agama secara tradisional dan menempuh karir sebagai pengajar yang kemudian pada tahun 1161 Masehi berhasil menjadi pengajar di dunia. Perguruan tinggi agama Ibnu Jauzi juga menjadi ulama yang terkemuka khususnya pada ilmu hadis sehingga ia dijuluki Al-Hafiz. Ia adalah seorang pengabat mazhab Hambali yang kental dan menjadi motor penggerak atas tersebarnya mazhab tersebut. Ia adalah seorang penceramah yang kenal di khutbah bersifat 1500. Selanjutnya, terutama dalam pandangan terhadap pemerintah yang dianggap mendukung kebijakan pemerintah yang berkuasa di kota Baghdad tersebut. Hal ini menyebabkan ia disukai oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mustadi pada tahun 1178 sampai 1179. Ia telah menjadi guru besar dari 5 perguruan tinggi di ibu kota dan menjadi pendakwah mazhab Hambali tersebar di Baghdad. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Hambali. Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambali bin Hilal Asy-Syaibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Nasab beliau Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hajian bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zahal Salabah bin Aqabah bin Sya'ab bin Ali bin Bakar bin Muhammad bin Wa'il bin Qasid bin Afshi bin Dami bin Jadlah bin As'ad, kemudian bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi beliau serumpun dengan Nabi karena menurunkan Nabi adalah Muzar bin Nizar. Menurut sejarah beliau lebih dikenal Ibnu Hambal, itu nisbah bagi kakeknya. Dan setelah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya bernama Abdullah, beliau lebih sering dipanggil atau dikenal Abu Abdullah. Akan tetapi berkenan dengan mazhabnya, maka kaum muslimin lebih menyebutnya sebagai mazhab Hambali dan sama sekali tidak menisbahkan dengan kunyah tersebut. Beliau menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Sa'id Al-Qatnan, Abdurrah bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sufyan bin Uyainah, dan Abu Dawud bin Toyalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi' bin Jarrah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah, dan lain-lain. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal sejuta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin ini tugas yang terakhir dari penjelasan Ini penjelasan yang terakhir dari saya karena memang tugas yang terakhir yang telah diberikan oleh Bapak dosen yaitu mencari atau menjelaskan kualitas hadis yang telah saya pilih atau yang telah dibagikan dari kelas, yang mana dari hadis ini yaitu bahwa telah saya sampaikan yang dari awal, mungkin dari penjelasan yang pertama, bahwa hadis ini ialah
hadis yang dhaif atau lemah. Kenapa? Memang tidak ada ketersambungan antara sanad, antara perawinya, dan dari biografinya pun tidak ada yang saling, atau mungkin tidak ada yang keterkaitan atau berguru. Kemudian ada beberapa yang menanggapi dalam hadis ini bahwa dari rantai transmisi hadisnya atau keaslian atau mungkin lemah, bahwa ada seorang laki-laki yang autentik atau otoritatif, belum ditentukan adanya putusan akhir dalam menanggapi hadis ini gitu. Mungkin tidak ada juga bukti yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan tindak lanjut pada hadis dhaif ini memiliki sesuatu yang memperkuat. Dengan demikian, keputusan tentang keaslian itu tidak dibenarkan dalam keasliannya. Ya, memang tidak bisa dikatakan sahih karena memang tadi bahwa tidak ada ketersambungan antara rantai sanadnya. Dan juga tadi sudah saya sebutkan dalam kitab Al-Jami' al-Shahir itu dinyatakan bahwa di sini adalah hadis yang dhaif. Karena dalam mata rantainya itu terdapat perawi yang bernama Ibrahim bin Abi Hayyah, yang telah dikatakan oleh Bukhari bahwa hadisnya itu adalah hadis yang mungkar. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa di sini sahih karena memang ada salah satu perawi yang tidak bisa kita percayai gitu. Karena memang hadisnya itu hadis yang mungkar. Kemudian refleksi lagi yang sama, yaitu bahwa hadisnya itu ditemukan dari jalur lain, yaitu bahwa ada perawi yang bernama Yahya bin A'la, seorang pembuat hadis yang palsu. Mungkin dari nama atau perawi tersebut sudah menjadi landasan bahwa hadis ini itu tidak bisa dikatakan hadis yang sahih. Kenapa? Memang ya si Yahya bin A'la tadi itu adalah pembuat hadis yang palsu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf penjelasan dari awal sampai akhir kurang adanya pengetahuan dari saya, karena memang dari awal mata kuliah hadis ini saya kurang paham betul dalam memahami hadis gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.